sahabat Chemistry Night. Nah, ketemu lagi nih sama aku untuk membahas mengenai bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu apa sih? Jadi, bilangan kuantum ini itu adalah suatu set angka atau bilangan yang menyatakan posisi dari elektron dalam suatu orbital. Lah, orbital apa? Nah, yuk kita bahas sedikit terlebih dahulu. Jadi, aku punya atom. Di dalam atom itu ada kulit-kulit atomnya tuh. Nah, di dalam kulit sana ada yang namanya subkulit. Nah, kalau misalnya kulit ini kan dia disebutkannya 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan subkulit kemarin itu kita bahas S, P, D, F, dan seterusnya. Lalu di dalam subkulit ini ada yang namanya orbital. Jadi, kalau S dia punya orbitalnya 1, P itu ada 3, dan D ada 5, F ada 7 orbital. Ini orbital. Lalu di dalam orbital inilah letak elektron. Nah, masing-masing orbital itu diisi elektron 2. Jadi misalnya ini ada 2 elektron yang bisa diisi. Kalau ini berarti 6 karena ada 3 orbital gitu. Dan seterusnya, teman-teman bisa hitung sendiri. Nah, yang kita sekarang mau bahas itu adalah posisi elektron ini di dalam suatu orbital atau dalam suatu atom gitu ya. Jadi kan kalau misalnya di dalam elektron ini kita bisa tentuin di orbital mana, subkulitnya siapa, kulitnya berapa gitu ya. Nah, berarti itu sama aja kita menentukan posisi atau letak elektron dalam suatu atom. Nah, dalam pengisian konfigurasi elektron, kalau misalnya kita mau gambar pakai orbital, itu ada aturan nih. Yang pertama, ada yang namanya prinsip Aufbau. Jadi mohon maaf Bapak Aufbau kalau misalnya salah sebut nama nih. Nah, prinsip Aufbau itu apa maksudnya? Jadi, dia itu pengisian orbital itu, pengisian elektron dalam orbital itu dimulai dari energi yang paling rendah dulu ke yang tinggi. Nah, gimana taunya Kak dia rendah ke tinggi? Nah, makanya kemarin aku ada nih di video sebelumnya yang membahas tentang konfigurasi elektron. Jadi kan ada tuh aturan-aturannya harus ditulis 1s2 dulu, baru 2s2. Nggak ada tuh yang nulis 2s2 dulu, baru 1s2. Nah, itu udah diatur, jadi ikutin pola itu aja. Lalu yang kedua, ada larangannya juga nih. Larangan Pauli. Nah, larangan Pauli ini apa? Dia melarang dalam satu orbital ada elektron yang punya keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, mungkin nanti akan lebih jelas lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, orbital itu biasanya aku gambarkan dalam bentuk kamar-kamar. Gitu, misalnya orbitalnya ada 3. Nah, ayo lo diingat lagi. Orbital 3 tuh berarti orbital apa, subkulit apa gitu ya. Nah, misal aku punya 2 elektron. Nah, harusnya kan kayak gini ya, bagi rata dulu nih. Nah, kayak gitu. Nggak boleh kalau misal kita punya 3 orbital, lalu ini dan ini. Nah, nanti ujung-ujungnya dia akan punya keempat bilangan kuantum yang sama, atau kalau misalnya tadi kan set bilangan kuantum itu posisi. Jadi ini benar-benar posisinya tuh saklek sama gitu. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini masuknya ke larangan Pauli. Lalu yang terakhir, itu ada aturan Hahn. Nah, aturan Hahn ini dia harus diisi satu persatu dulu. Jadi mengisi satu persatu orbital. Kalau misalnya kita punya kayak tadi 3 orbital, kita punya 3 elektron yang bakal masuk misal. Nah, ngisinya itu 1, 2, 3. Jadi nggak boleh, ini yang salah tadi. Jadi nggak boleh kalau misal kita ngisinya 1, baru 2, 3. Ini salah nih. Ini yang benar. Jadi harus adil dulu, diisi satu persatu baru berpasangan. Nah, ini juga nih yang di atas sebelumnya. Nah, itu tuh nggak boleh jadi kayak ke atas bareng sama gitu. Kalau misalnya pun nanti udah berpasangan semua gitu ya,
udah isi satu-satu nih, terus ada yang berpasangan. Nah, yang berpasangannya itu nggak boleh arahnya sama, harus berlawanan arah nih kayak gini. Nah, sejauh itu. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama, yaitu penentuan bilangan kuantum. Nah, jadi aku anggap teman-teman di sini udah bisa buat konfigurasi elektron dan udah bisa menggambarkan orbital elektron. Jadi misal kita punya 4s 2 dan 3D 3. Ini aku kasih 2 contoh sekaligus. Nah, yang pertama kalau misalnya kita mau menentuin bilangan kuantum, kita harus gambar dulu elektron di dalam orbital itu. Nah, kita gambar yang 4s, berarti orbital s kan ya? Orbital s itu ada 1. Nah, ini yang ngisi itu elektronnya ada berapa? Ada 2. Nah, lalu di D ini tuh 2, 3, 4, 5 orbital. Nah, elektronnya hanya 1, 2, 3. Nah, bilangan kuantum. Sekarang kita masuk. Bilangan kuantum tuh ada apa aja? Yang pertama, ini bilangan kuantumnya aku singkat ya, bil kuantum. Nah, yang pertama itu ada yang utama, bilangan kuantum utama. Ini simbolnya N. Lalu yang kedua ada azimut. Azimut itu simbolnya L kecil. Nah, yang ketiga itu ada magnetik. Magnetik itu simbolnya M, dan yang terakhir ada spin. Simbolnya adalah S. Nah, di antara 4S2 dan 3D3 ini, N yang mana, L yang mana, M yang mana, S yang mana. Nah, N itu gampang, tinggal kita lihat angka di depannya. Angka di depannya ini 4 dan 3, itu adalah N. Jadi ini adalah N. Ini N. Ini anggap ini adalah posisi elektron atom yang berbeda ya. Jadi jangan digabungin 4S2, 3D3 itu. Jadi kayak 3D3 aja atau 4S2 aja. Tapi ini aku kasih 2 contoh. Lalu L, bilangan azimut. Nah, L ini dia itu punya aturan. Jadi kalau orbitalnya S nilainya 0. Kalau orbitalnya P nilainya 1. D nilainya 2. F nilainya 3. Jadi udah ketentuan. Jadi kalau misalnya ini 4S itu berarti N-nya ini sama dengan 4, L-nya sama dengan 0. Kalau ini N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2. Lalu kita masuk ke bagian M. M ini pokoknya mulai dari tengah aja. Dari tengah itu kita tulis 0. Nah, kalau S sendiri itu kan orbitanya cuma 1, jadi ya pasti 0. Berarti ini M-nya sama dengan 0. Lalu D, kita mulai tengahnya di mana? Oh, tengahnya di sini, 0. Nah, kayak penggaris aja, plus 1, ini ke kanan itu positif, ke kiri semakin negatif. Nah, lalu lihat elektron terakhir itu ada di mana? Elektron terakhir itu jangan pilih yang paling kiri atau tengah-tengah, pasti yang paling kanan, yang terakhir diisi. Nah, berarti di sini SM-nya juga, itu sama dengan 0. Nah, gimana nanti kalau misal seandainya D-nya itu 6 elektron? Kalau D6 berarti kan ada yang berpasangan di akhir ya, 4, 5, 6. Nah, kayak gitu. Berarti nanti terakhirnya itu ada di minus 2 seperti itu. Jadi nggak selalu paling kanan, cuman intinya mah yang terakhir diisi. Gitu ya, tapi kan ini D3 ya. Jadi M-nya sama dengan 0. Lalu S. S itu apa? S ini arah spinnya. Bukan orbital S-nya ya. Ini arah spin terakhir. Pokoknya mah elektron yang terakhir aja. Nah, kayak gini nih, si punya S2 kita kan atas lalu bawah. Nah, berarti elektron terakhirnya arahnya ke bawah. Nah, itu dia minus setengah gitu. Jadi kalau dia ke atas itu nilainya plus setengah. Kalau ke bawah dia nilainya minus setengah gitu. Jadi berarti kalau 3D3 ini S-nya sama dengan plus setengah karena arah spinnya ke atas. Seperti itu. Nah, biasanya soal-soal ini juga dibalik nih. Jadi yang dikasih tahu tuh bilangan kuantumnya,
Lalu yang ditanyakan itu konfigurasi elektron terakhirnya, kayak gitu. Nah, misal aku punya N-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 2, lalu M-nya sama dengan -1, lalu S-nya sama dengan plus atau min setengah. Ini konfigurasi elektron terakhirnya apa kira-kira? Silahkan tulis di komen ya. Kalau misal ini juga bermanfaat buat teman-teman, silahkan di like, di share sama teman-temannya, dan di subscribe channel ini untuk mendukung aku terus kreatif membuat videonya. Terima kasih.